Halo ibu-ibu, tebak ini siapa? Ya betul, ini Ani, si wanita baik hati. Hari ini Ani mau ajak ibu-ibu semua lihat-lihat tanaman Ani. Tanaman-tanaman tersebut Ani letakkan di goblok tolol goblok. Astaga, Ani sampai lupa. Tanaman Ani ada di belakang situ tuh. Mobil yang diparkir di depan rumah Ani dan menutupi dan hampir melindas tanaman-tanaman Ani ini adalah mobilnya Pak Hidayat. Karena rumahnya masuk gang kecil di sana, terpaksa mobilnya diparkir di sini deh. Pasti ibu semua bertanya-tanya, apakah Ani marah Pak Hidayat parkir mobilnya di depan rumah Ani? Tentu saja Ani tidak marah, karena Ani adalah wanita baik hati. Apakah Pak Hidayat sudah pernah izin ke Ani? Tentu saja tidak pernah dan lagi tidak perlu. Kenapa? Karena Ani adalah wanita baik hati. Yuk ibu-ibu ikut Ani review mobilnya Pak Hidayat. Kalau kita perhatiin sama-sama di sini, ban mobil Pak Hidayat kempes banget. Waduh, kalau begini caranya bagaimana dia bisa berangkat kerja besok? Ani nggak tega, karena Ani adalah wanita baik hati. Ani harus berbuat sesuatu. Ayo ibu-ibu, kita sama-sama pompa ban mobilnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nah, itu adalah tanda kalau bannya sudah terisi penuh dengan angin. Syukurlah, Pak Hidayat bisa tetap bekerja besok pagi. Konon katanya anak Pak Hidayat idola sekali dengan Doraemon. Ani sebagai wanita baik hati harus ikut berperan untuk menciptakan rukun tetangga. Ayo kita sama-sama ukir gambar Doraemon di mobil Pak Hidayat. Marukan, cecang. Marukan, cecang kami Doraemon. Yeay, udah selesai. Maaf ya kalau gambarnya jelek, tapi paling enggak sudah mirip Doraemon ya. Pasti anak Pak Hidayat gembira melihatnya. Oh iya, hampir lupa. Pak Hidayat itu perokok dan dia hobi banget ngerokok sambil naik mobil. Bisa bayangin gak sih ibu-ibu gimana rasanya ngerokok tapi di mobil dalam keadaan tertutup? Tentu saja Ani si wanita baik hati tidak bisa tinggal diam. Mobil ini butuh penyesuaian agar Pak Hidayat semakin nyaman saat sedang berkendara sambil merokok. Kira-kira apa yang menjadi biang masalahnya ibu? Betul, kaca mobil. Kaca mobil adalah satu-satunya penghalang asap rokok untuk keluar dari mobil. Jadi kaca mobil ini harus dilubangi. Kurang gede. Sekali lagi deh. Aduh, kap mobilnya jadi ikut berlubang juga. Maaf ya kelebihan, tapi nggak apa-apa. Yang penting sekarang Pak Hidayat bisa merokok dengan nyaman di dalam mobil. Pasti dia senang sekali melihat mobilnya sekarang. Kita review apanya lagi ya? Coba kita cek bensinnya yuk. Wah, ini sih sudah habis. Bagaimana Pak Hidayat mau pakai untuk jalan-jalan ke mall? Baiklah kalau begitu, karena Ani adalah wanita baik hati, Ani akan isi bensin mobil Pak Hidayat. Sebentar ya ibu-ibu, Ani ke dapur dulu. Di dapur, Ani mencari minyak sayur untuk jadi bensin. Namun sayangnya Ani kehabisan minyak sayur. Tapi tenang, karena di sini Ani sudah punya obat nyamuk. Mudah-mudahan ini juga bisa dipakai untuk bensin ya. Obat nyamuk ini adalah stok punya Ani. Namun Ani ikhlas memberikan ini kepada Pak Hidayat karena Ani adalah wanita baik hati. Mudah-mudahan besok Pak Hidayat berterima kasih ya sama Ani. Jadi itu ibu-ibu, kisah Ani yang memiliki banyak tanaman. Jangan lupa subscribe, like, dan share ya. Ikuti terus kisah Ani si wanita baik hati. Si Rizky itu teman. Dia dulu dikasih nama mainstream itu karena orang tuanya miskin, berharap anaknya suatu saat bisa bikin mereka kaya. Dan sekarang terbukti, doanya nggak terkabul. Wah, indah, motor, keren, bukan, motor, metik, anjing. Dari masuk SMA sampai sekarang kelas 3, gue sama dia selalu sekelas. Dan gue nyesel udah pernah nawarin dia pulang bareng naik motor gue. Karena sekarang gue jadi susah dapet cewek. Dari kapan punya cewek lu? Enggak. Weh, turun lu, weh. Gak bisa. Enak aja. Orang dari dulu gue pulang bareng Agus mulu. Benalu lu. Lu juga Agus. Punya cewek boleh. Tapi gue udah temenan sama lu lebih dulu daripada dia. Hargain persahabatan kita. Gue tuh udah kenal orang tua lu loh. Dia belum pernah patungan bensin sama gue. Si Rizky itu memang sulit rezeki. Pernah sih sekali gue coba tagih, tapi ujungnya percuma dong gue numpang. Orang gue numpang supaya kagak bayar angkot. Ini malah PT bensin. Udahlah gue turun aja lah. ya udah. Lu tega turunin gua. Lu jahat. Kita sekarang bisa tahu kapan dunia mau hancur. Tinggal lihat aja, kalau si Rizky makan makanan yang dia beli pakai duit dia sendiri, itu dunia mau hancur tuh. Wih, bakso mantep banget ya. Tapi boleh kali bagi-bagi. Sebulet aja sebulet. Oh ya makasih bre. Bre, asal lo tahu bre, sesendok 2 sendok lo sedekahin gak bakal bikin lo miskin. Yang ada malah dikali 10, dikali lagi 100, dikali lagi 1 juta. Kapan lagi hidup lo bisa ngecit? Itu kalau lo percaya sama agama sih. Gua sih iya, tapi nggak tahu tuh lo. Oh ya makasih bre. Hukum ini berlaku juga buat rokok ya. Ini rokok punya siapa nih? Ya ampun, kesian banget. Dari tadi cuekin baik. Punya gua bre. Lu jadi orang yang bener-bener aja bos. Dari pertama nongkrong sampai sekarang ini rokok disentuh juga kagak. Ya udah lo bakar aja, bakar. Terima kasih lo sama gua.
Si Rizky itu memang sulit Rizky. Kalau lu mendaftar jadi temannya dia, itu nggak apa-apa. Yang penting lu tahu cara mainnya aja. Terutama waktu lu mesti kirim-kiriman file tugas sama dia, jangan pernah pakai flash disk lu. Tanda petik di garis bawahi ditebelin. Karena sekali aja lu kasih pinjam flash disk lu, bre, flash disk gua udah. Ah iya, astaga naga, ketinggalan di rumah. Besok dah gue bawa, besok. Aduh, padahal tadi udah inget tuh taruh tas. Gara-gara nonton SpongeBob sih, jangan lupa segala-galanya gua. Besok. Flash lu lagi nggak lu pakai amat kan ya? Ya gua mau pakai, bakal tugas. Sari. Gua lagi kasih pinjam ke temen gua. Katanya mah besok dibalikin. Besok aja. Lah, flash lu. Udah gua balikin ah. Belum anjir. Udah, lo lupa kali. Orang gue inget banget kok. Nih, Agus, flash lu. Udah ya, udah gue balikin ya. Kan kemarin gue ngomong gitu. Si Rizky itu memang sulit Rizky. Sabun, sampo, sama odol, cepet. Tata krama. Gue mau mandi tuh, bahan mandi habis semua. Nggak ada, duit lagi habis. Ya terus gue mau mandi gimana? Lu jadi laki tuh punya rasa tanggung jawab dong. Nyokap dari anak-anak gua. Sekarang ini udah tanggal tua banget nih. Itu tanggal kalau mau pipis mesti ditenteng tuh, udah tua. Enggak bacot. Gak percaya gue. Lu umpetin duit kan, lu bakal rokok kan lu? Bakal rokok. Emang dari kemarin ada ngelihat gua lagi ngisep rokok? Ada? Enggak bacot. Udah basi bos. Gue hitung sampai 3 masih gak ngasih. Gue jejelin ketek belum mandi 3 hari ya. Astaga naga. Nih lihat sendiri deh biar puasa sekalian. Tuh. Ada duit gak? Gak bacot. Dompet sendiri dipitnah. Dikira gue gak tahu itu lu selipin di dalam. Ya udah. Kalau nggak percaya kita cek sama-sama aja dah. Halo? Ada duit gak? Udah, masih nggak percaya? Pasti lu taruh sono tuh. Masih juga cewek pala batu. Ini nggak lihat apa kosong begini? Enggak bacot. Gue mau cek sendiri. Mama, jangan ma. Kenapa? Mau alasan lu? Bukan. Itu di situ sepi banget. Bencong. Udah lu di belakang gue aja, jangan jauh-jauh. Aduh, mah dengerin papa ngapa kali-kali. Di sana nggak ada apa-apaan. Aduh, caya dikit apa sih? Bacot, bencong. Ya kemana-mana udah di belakang gue aja. Bang. Jangan jangan itu orang. Iya, ngapa Neng? Apa? Bang numpang tanya, abang ada lihat duit di sini nggak bang? Lu bangunin gue cuma buat nanyain ada duit apa kagak. Lu nggak lihat tuh? Itu botol ada duitnya kagak? Ada nggak? Kalau ada duit di sini juga udah dari kapan tahu udah gue pegang. Udah sana pegang lo pada. Tuh, denger gak? Dia orang lama loh di situ. Ada kali 15 tahun. Kalau emang di sini ada duit. Gak bacot, gak bisa dibegoin gua. Gua mau ngecek lagi. Ya elah, udah apa? Udah. Balik aja yuk, ntar nyasar. Sumpah lu bacot mulu ya. Daripada bacot mulu, mending batu ingetin jalan pulang dah. Ingat tadi ada gelandangan. Tuh ada sepian tembakau. Tuh ada balon lonjong belum ditiup. Tuh ada foto mantan lu. Ingat, jangan lupa. Siap. Ingat. Itu tempat apaan, Cok? Apa ya? Sejak kapan ada bolongan di situ dah? Bentar gua cek. Mama, hati-hati mah. Kalau yang keluar ular langsung kabur mah. Yah, Bapak Wakil Pemimpin Negeri Kotok ngapain? Yah, Pak, kerja. Ngapain nih mari? Udah kerja. Son. Itu apa ya? Apaan? Lihat apaan? Tadi lu bacot, itu duit kayaknya itu. Gak mungkin, enggak ada duit di situ. Kalau bener duit lu gua tabuk Enggak bolak-balik mungkin ada. lu. Ngapain nabok bolak-balik? Ya karena lu bohong. Bilang gak ada duit, ternyata diumpetin di sini. Ya udah coba korek aja coba. Kenapa bodo amat ya? Awas lu ya bohong sama gue lu ya. Bentar lagi ketahuan lu habis lu. Enggak mungkin duit, enggak. Kalau itu duit papa pasti udah tahu duluan, udah keburu kepake. Itu dari kapan di situ? Goblok. Tiga hal yang harus lu tahu tentang anak sebelum lu punya anak. Menjadi orang tua dari anak manusia itu memiliki tanggung jawab yang sangat jauh berbeda dibandingkan waktu lu melihara kucing atau anjing. Dimana waktu lu udah bosan sama anak manusia, lu gak bisa tiba-tiba karungin dia terus taruh dia di pinggir jalan gitu aja berharap dia gak mati dan gentayangin lu pas tengah malam. Bapak goblok. Jadi, buat lu yang belum punya anak dan gak cukup goblok untuk memilih child free, ada beberapa hal yang harus lu tahu tentang anak sebelum lu punya anak. Yang pertama, anak itu drama. Dari semenjak cerot dari perut mamanya, dia mulai mengenal kata per kata sampai dia betulan bisa ngomong. Terus waktu dia belum bisa ngomong, dia ngomong pakai apa? Ya, betul. Defaultnya adalah nangis. Yang artinya susu. Yang artinya pantat gua kapan mau dilap, boy? Yang artinya bapak goblok. Pokoknya apapun yang dia pengen katakan semua dilontarkan dengan menangis. Tapi yang jadi masalah, kita jadi susah bedain mana yang dia nangis beneran, mana yang dia nangis aja. Contoh, kalau ada kejadian anak lo lagi main lari-lari kayak gini terus tiba-tiba dia jatuh, goblok.
Jangan dilihat sama sekali, gua kasih tau aja nih. Dia saat ini sedang meneliti lingkungan sekitar mencari siapa subjek yang akan dengan sukarela mendengarkan dia menangis. Tapi anak gue luka nggak bang? Enggak, dia bebas aja. Tapi tadi kayaknya jatuhnya parah deh bang. Enggak bre, percaya gua. Sorry bang, gue harus lihat. Jangan nangis deh, cep, nggak apa-apa ya. Inilah yang terjadi kalau lu ngeliatin anak lo yang lagi jatuh, karena anak adalah drama. Yang kedua, anak itu garing. Anak kecil itu memiliki database di otaknya yang isinya full tentang main. Belum ada tuh yang isinya token listrik bunyi, tetangga minjem duit, pemimpin yang hobinya korupsi, itu belum ada sama sekali. Jadi pada dasarnya mereka itu senang main. Tapi perlu diingat, sekali aja lu ajak main anak lu, Dor, Aduh, bapak kena tembak. Mas silakan tanda tangan dulu di sini. Baik, dengan dia merespon anaknya yang ngajak main, dia baru saja mendaftarkan dirinya menjadi sukarelawan objek permainan anaknya. Namun yang menjadi masalah, kontrak ini berakhir tanpa batas waktu meski permainannya sudah garing. Dor, Aduh, kena tembak lagi. Dor, Dor, Aduh, capek. Dor, Dek, udah dek, garing dek. Dor. Tolong, tolong. Dor. Tolong, nyerah. Inilah yang akan terjadi karena anak itu garing. Yang ketiga, anak itu bego. Pada dasarnya semua manusia itu bego, tapi anak kecil itu begonya suka di atas rata-rata. Contohnya suka mempersulit hidupnya dengan menjebak dirinya sendiri ke keadaan yang paling sulit. Oh, dia mau turun ya? Yuk, turun yuk. Oh, mau turun lagi? Yuk, turun yuk. Udah tahu nggak bisa turun, ngapa masih naik lagi, Katrut? Sangat amat bego. Lalu sebagai orang tua, apa pelajaran yang paling bijak yang dapat kita berikan kepada anak bego pala batu ini? Sini. Oke, bro, semua jembatan udah sebulan kita kerjain, sekarang udah setengah jalan. Bagus, itu gue bangga. Seperti yang sudah pernah diajarin ke kita turun-temurun dari kakek moyang kita, punya kakek moyang nggak tahu putusnya di mana. Yang nemu konsep ini juga nggak tahu siapa. Supaya jembatan ini kokoh nantinya, perlu ada yang namanya sound effect, jangan lupa. Yoman. Perlu ada yang namanya tumbal proyek. Teki. Oke, jadi di sini siapa yang berminat jadi tumbal proyek? Tunjuk tangan. Bang, tumbal proyek tuh kalau nggak salah mati kan ya bang ya? Betul, nggak salah itu. Tapi jangan salah dulu. Banyak keuntungan yang bisa didapat dari mati jadi tumbal proyek. Yang pertama, kita udah nggak perlu lagi capek-capek kerja cari duit. Bah, siapa tuh yang nggak mau? Kerjaannya cuma tidur seharian tiap hari. Tidur aja udah males-malesan. Bego sih kalau nggak mau mah. Yang kedua, kita udah nggak perlu lagi iri ngelihat hidupnya orang kaya. Karena kita udah nggak hidup gitu. Jadi udah kan. Mau hidup dia enak kayak, mau tinggal rumah gede, mobil berjejer, bodo amat. Kan udah bukan urusan kita lagi gitu. Yang ketiga dan yang paling menarik, paling menarik nih, kita udah nggak perlu lagi capek-capek napas. Gila kan, kita tuh napas melelahkan loh. Lu pernah ngitungin nggak sehari lu napas berapa kali? Capek banget kan? Nah, semua itu nggak perlu lagi kita alami kalau kita jadi tumbal proyek. Ayo segera daftarkan diri jadi tumbal proyek. Teki. Males. Ayo, jadi siapa yang mau jadi tumbal proyek? Nggak mau gua bang. Gue juga nggak mau. Ini mesti ada loh. Siapa kek? Satu, ayo. Ya lu aja bang, gua mau punya kehidupan. Lu mah nggak ada. Gua kan udah terangin. Nggak enak hidup, capek kerja, iri ngeliat orang kaya, nggak perlu Kalau lagi. gitu kenapa nggak lu aja bang? Gua mau punya kehidupan. Lagi ntar anak bini gua gimana? Lu kan belum punya anak bini. Ya ntar punya. Lu aja lah ya, kan belum punya anak bini. Gua udah punya bang. Ya anggap aja belum punya. Lu pada ribet amat sih. Tang ting tung aja dah kita yuk. Nah ini baru namanya solusi nih. Bentar. Kalau tang ting tung berarti ada kemungkinan gua kepilih dong. Lah iyalah. Ayo coba bre, coba. Tang ting tung belalang kuntung, kuda lari kejepit batu, Pak Ijo pakai baju rombeng. Oh iya, sorry, gua lagi tidur tadi. Nggak lihat. Coba ulang. Teki. Walet. Tang ting tung belalang kuntung, kuda lari kejepit batu, Pak Ijo pakai baju rombeng. Bentar. Kayaknya nggak fair deh kalau tang ting tung. Soalnya dia kayak tahu nih mesti mulai dari siapa supaya ntar ujungnya di gua. Kita Om Pimpa aja dah biar lebih fair. Om Pimpa ala Ium Gambreng. Gua udah keluar. Berarti sekarang lu berdua sweet. Ya enggak lah, lu udah. Gua nggak tahu lu gede di mana ya. Tapi gua diajarin turun temurun dari kakek moyang gua, punya kakek moyang nggak tahu putusnya di mana. Kalau Om Pimpa itu sistemnya eliminasi. Jadi gua udah bebas nih, mohon maaf. Kita sistem voting aja deh biar tambah enak, biar cepet kelar juga. Lah ayo. Gua mah kan orang baik. Siapa yang pilih gua? Lah bre, angkat. Lu kan gedek sama dia bre. Bini lu diicip sama dia anjir. Yang pilih dia siapa? Cuy, angkat cuy. Lu udah pernah gua kasih pinjem duit lu, dia nggak pernah kasih pinjem lu duit kan? Yang pilih dia siapa? Teman Tono bisa.
No, ini temanmu. Kok bentuknya kayak cendol? Ah, kenalin Om, ini namanya Bang Beto. Wah, Bang Beto yang katanya bisa buat game itu ya. Yang mempelopori konsep telur emas dan sering berburu reuploader itu ya. Ketipu gara-gara endorse giveaway HP. Oh gitu cara mainnya. Oh oke Bang Asu, lu jual gue beli bang. Ayo gue mah. Ya kan namanya Asu. Lihat aja sendiri. No. Jangan lupa di subscribe ya. Ya kan? Bacanya gimana nih? Welcome. Hari ini gue mau kenalin lu sama teman dekat gue, animasi juga. Ya, gue mau kenalin soalnya gue kayak ragu sih lu kenal. Soalnya dia nggak gimana terkenal gitu. Tapi sebenarnya subscriber dia udah lumayan juga ya. Udah kira-kira segini nih. Nah, ini dia channel. Sorry ini mate kodok ya, maaf. Bukan sombong. Gak ada niatan sombong. Nah, ini dia channelnya, Santun TV. Enggak, gue gak ada niatan ngebanding-bandingin. Kodok 3 juta, Santun 700 doang. Enggak, gue gak ada niatan ke situ. Nah, hari ini kan jadwalnya gue mau ngerosting dia nih. Berarti gue butuh bahan roastingan, perlu riset dong. Kita coba tanya dulu yuk. Wikipedia, coba terangin gue Santun TV. Santun TV. Itu nama hewan, Bang. Ya elah, dia juga gak tahu. Cara roasting orang gak terkenal gimana ya? Kalau lu lihat di deskripsi channelnya, dia nulis begini nih. Channel serial animasi bla 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 dibalut sarkasme, satir, eufemism ini apaan sih? Ironi serta ditaburi jokes receh. Nah, yang gue link merah nih, kumpulin barang-barang, bungkus jadi satu kata, yaitu nyinyir. Betul. Lu tahu nyinyir gak? Biasa kalau ibu-ibu komplek kumpul bareng-bareng ngomongin perut si Bella melendung, perhatiin nggak? Nah, itu sama tuh. Padahal dananya gak gede kok, dia doang yang pelit. Pungli itu pungutan liar. Om satu ini suka pungut duit. Persis sama persis, kagak ada ngebedain. Mending yang dinyinyirin itu tetangga ke, temen ke, ponakan ke. Ini pemerintah negeri out nih. Padahal pemerintah negeri out itu kan udah bagus banget gitu. Kan kesannya dia jadi kayak gak tahu terima kasih sama pemerintah negeri out nih. Bang, lu bikin konten tuh yang aman-aman aja bang. Kayak Tekodok tuh. Gak pernah dia cari masalah, selalu positive thinking sama orang. Lu mah ngikutin jejaknya Fernalta sih, hobi banget disomasi orang. Dan tolong dah bang, tolong Bang Asu, tolong. Kalau mau nyemplung ke jurang tuh, jangan ngajak-ngajak. Hidup gue tuh udah damai gitu. Tekodok kan gak ada hater tuh sama sekali, karena kita selalu baik sama orang dan gak pernah nyinyir siapa-siapa. Udah, diem gitu. Tapi gue ngerti, maksud dia tuh baik. Dia pengen mengedukasi masyarakat supaya kita bisa berubah jadi lebih baik lagi. Dan ternyata sekarang terbukti loh, gak ada perubahan apa-apa. Bang, delete channel bang. Lalu soal kualitas ya, Santun TV ini salah satu kartun yang grafiknya itu bagus di atas rata-rata. Nih kayak gini nih. Yang ini sih lebih parah dari si Kunti. Baju sehelai pun tak ada. Apakah si Kuyang ini layak diberikan predikat hantu termiskin di Indonesia? Sorry tutup mata, takut mata gue sakit. Wah, mata gua. Tapi syukur alhamdulillahnya sekarang grafik Santun TV udah di-upgrade. Lu bisa lihat sendiri kayak gini nih. Selamat pagi semuanya. Maaf saya telat pak. Tadi saya antar ibu saya pergi berobat. Karyawan sampah. Rapat saja telat. Kau udah di sini. Wah, mata gua. Gue bisa ngerti sih, karena yang dia pengen sampaikan itu kan ide. Jadi gambar begitu aja, yang penting bagus dan lucu. Benarkah itu? Kita tanya aja nih sama Mbak Yulindri. Bapak kau beruang coki-coki kau. Bapakku udah ninggal. Bro, joki-joki. Lah dek, maaf ya udah ganggu. Tut. Jadi bagaimana pendapat Mbak mengenai tingkat kelucuan Santun TV? Oke, kayak gitu ya guys ya. Oke, kayak gitu ya guys ya. Itu menjelaskan banget ya Mbak. Udah Mbak, jujur aja Mbak. Gak ada yang ngomelin kok. Ya Rosa istriku sayang. Suamiku, ayo kita makan. Si Mbak ini kayaknya benci banget dah sama Santun TV. Kata selernya tulang unda, rupanya keras macam batu beranak. Bapak kau hijau. Bapak kau hijau. Woi, mangkok mana yang lempar aku pakai batu. Bapak kau hijau. Mbak sumpah dah, kalau nggak lucu nggak ketawa nggak apa-apa kok Mbak. Bang Asu itu orangnya pemalu ya. Dari 2 tahun dia main YouTube, dia belum pernah sama sekali face reveal. Nah tapi jangan bilang-bilang nih, karena nih gue bakal share muka dia. Gue tau orangnya mana. Nih konten juga gue ragu bakal lama nih. Kayaknya bakal langsung di take down. Soalnya gue harusnya nggak boleh sebar nih sebenarnya. Siap-siap ya. 1, 2, 3. Nih dia. Enggak lah, gue sebarin. Gitu aja, terima kasih yang udah nonton. Kita akhiri video ini dengan sebuah lantunan lagu dari Bang Asu. Tai Kita Berbeda, lagu dari Elijah dan Egy Raka. Meski tai kita berbeda, meski posisi kita tak sama, kamu duduk dan aku jongkok, cintaku padamu sampai goblok, cintaku padamu Eja.